排除する。貴様の香り。Halo guys, selamat datang di Jabrik Film, tempatnya review film yang rada gak jelas, namun semoga tetap bisa menghibur kalian semua. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, dipanjangkan umurnya, dan tercapai semua harapan dan juga cita-citanya. Amin. Di video kali ini saya akan membahas alur film yang diadaptasi dari manga dengan judul yang sama, yaitu Full Metal Alchemist: The Revenge of Scar yang rilis pada tahun 2022. Film ini merupakan lanjutan dari sequel sebelumnya. Penasaran dengan ceritanya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, kita mulai saja ke ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang pria bernama Scar yang berasal dari kota Isfal. Ia mendapatkan nama itu karena luka yang ada di dahinya. Di sini, Scar diperlihatkan telah mengalahkan seorang alkemis dari kota Amestris. Scar sepertinya terlihat menaruh dendam terhadap orang-orang di kota tersebut. Di tempat lain, diperkenalkan dua orang alkemis yang bernama Edward Elrich dan Alfonso Elrich yang tengah ketinggalan sebuah kereta. Di kereta tersebut, mereka berdua tak sengaja bertemu dengan seorang pria bernama Ling Yao yang berasal dari kerajaan Qing. Ling mengatakan ia pergi ke kota Amestris untuk mencari batu filsuf, yaitu sebuah batu berwarna merah yang dapat mengabulkan keinginan seseorang. Dan ia juga mengatakan bahwa ia ingin menggunakannya untuk meminta keabadian. Dan ternyata Ling mendekati Ed dan Al karena mereka berdua mengetahui sesuatu tentang batu filsuf. Namun Ed dan Al yang gak mau memberitahu mereka sehingga terjadilah pertarungan yang cukup sengit di gerbong kereta. Dan anak buah Ling menggunakan sebuah bom sehingga menghancurkan sebagian gerbong kereta. Ed yang hampir terjatuh karena ledakan pun ditolong oleh Envy yang menyamar jadi Kolonel Roy dan menyelamatkannya. Envy yang diketahui merupakan seorang homunculus yang hidup dari batu filsuf sehingga Ling dan pasukannya pun mengincarnya. Ed dan Al berhasil menangkap seorang pemberontak. Pemberontak itu pun mengatakan kalau mereka telah merusak rem kereta yang mereka tumpangi sehingga mereka semua akan mati bersama. Dan mereka juga mengatakan melakukan semua itu karena ingin membunuh petinggi pemerintah yang juga ada di dalam kereta itu. Namun Ed dengan kekuatan alkemis miliknya berhasil menghentikan kereta tersebut. Sesampainya di stasiun, Kolonel Roy langsung menangkap para pemberontak yang membuat kekacauan. Tak disangka ternyata target pembunuhan para pemberontak itu adalah Presiden King Bradley. Setelah keluar dari stasiun, Ed dan Al tiba-tiba bertemu dengan seorang pria yang ternyata diketahui adalah Scar, yang merupakan seorang pemburu alkemis yang sedang menghebohkan seisi kota. Ed dan Al yang menyadari hal tersebut langsung bergegas kabur. Namun sayang, Scar dengan cepat bisa mengejar mereka berdua. Jadi dengan terpaksa mereka pun memutuskan untuk melawannya. Scar yang memiliki kekuatan yang sangat hebat dengan mudah bisa mengalahkan mereka berdua sekaligus. Bahkan lengan prostesis mereka berdua bisa dengan mudah dihancurkan. Namun saat Scar berniat membunuh Ed, Kolonel Roy dan pasukannya datang untuk menyelamatkannya. Scar yang menyadari tak akan bisa mengalahkan mereka semua karena jumlahnya yang cukup banyak pun memutuskan untuk kabur. Kolonel Roy lalu menjelaskan asal-usul Scar. Scar diketahui berasal dari sebuah desa terpencil yang bernama Isfal. Orang-orang Isfal diketahui memiliki keyakinan yang besar terhadap Tuhan, sehingga mereka semua sangat menentang keberadaan alkemis. Dan juga diketahui beberapa tahun yang lalu bangsa Isfal dan Amestris sempat terlibat perang saudara dan menyebabkan banyak kematian dari para penduduk Isfal.
dan mereka juga kehilangan tempat tinggal. Nah, sejak saat itulah para penduduk Isval sangat membenci para penduduk Amestris. Dan mungkin itu alasan kuat kenapa Scar datang ke Amestris dan memburu para alkemis. Kembali kepada Scar yang telah berada di lorong bawah tanah. Ia kemudian bertemu dengan Envy dan Gluttony yang saat ini masih dikejar oleh Ling. Keesokan harinya, Ed pergi menemui pembuat tubuh protesis yang bernama Pinako yang juga merupakan guru dari Winry. Karena tangan Ed rusak di pertarungan sebelumnya melawan Scar, maka Winry pun memperbaikinya. Selagi menunggu tangan barunya selesai dibuat, Ed menyempatkan berziarah ke makam mendiang ibunya. Di sana tak sengaja ia bertemu dengan sang ayah yang bernama Van Hohenheim. Dan sepertinya hubungan mereka berdua terlihat nggak begitu baik karena sebuah masalah keluarga di masa lalu. Di waktu yang sama, Scar yang terluka ditemukan lalu dibawa Mai Chang ke tempat pemukiman penduduk Isval. Setelah diobati, akhirnya Scar pun sadar. Dan ia pun bertemu dengan gurunya yang lalu menasihatinya tentang tindakannya selama ini yang di luar batas. Si guru pun mengatakan kalau ia jangan berlarut-larut dalam dendamnya di masa lalu dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Setelah mengunjungi makam mendiang sang ibu, Ed pun lalu mengunjungi negara Xerxes yang hancur akibat perang. Di sana tiba-tiba ia diserang oleh para penduduk Isval. Beruntungnya datang seorang sesepuh yang menyelamatkannya. Sesepuh itu mengingatkan warganya meskipun penduduk Isval sangat membenci para alkemis, namun ia menjelaskan bahwa enggak semua alkemis itu jahat. Seperti yang dijelaskan, ada 2 dokter alkemis yang sudah menyelamatkan banyak nyawa. Dan diketahui ternyata dokter alkemis yang dimaksud adalah kedua orang tua Winry. Namun sayangnya kedua orang itu justru dibunuh oleh pasien yang mereka selamatkan, yang tak lain adalah Scar. Setelah tangannya berhasil diperbaiki, Ed kembali ke kota Amestris. Lalu Ed pun berupaya memperbaiki tubuh Al yang rusak. Di sana ia menjelaskan bahwa kota mereka yaitu Amestris yang akan segera hancur. Dan para homunculus yang gak akan membiarkan manusia mati. Tak lama kemudian Ling tiba-tiba datang. Ia pun sangat penasaran dengan keabadian para homunculus. Sehingga Ling mengajak Ed dan Al untuk bekerja sama menangkap seorang homunculus untuk diteliti. Di sana Ling pun mengakui jati dirinya yang sebenarnya. Bahwa sebenarnya Ling adalah salah satu pangeran dari kerajaan Qing. Dan Mai Chang merupakan saudaranya. Karena sang raja sudah tua dan akan mencari seorang pengganti, sehingga para pangeran dan putri berlomba-lomba mencari batu filsuf untuk membuktikan kemampuan mereka pada sang raja. Mereka pun mengatur rencana untuk memancing Scar keluar agar nantinya para manusia homunculus menunjukkan dirinya. Rencana mereka pun berjalan dengan mulus karena berhasil memancing kemunculan Scar. Kali ini Ed memberanikan diri untuk berhadapan langsung dengan Scar. Di tengah pertarungan, Ed menyinggung Scar perihal dirinya yang telah membunuh kedua orang tua Winry. Namun tanpa diduga, Winry yang tiba di sana pun mendengar perkataan Ed tadi. Tentu saja mengetahui hal tersebut membuat Winry sangat sedih sekaligus marah kepada Scar. Ia pun mengambil sebuah pistol dan berniat membunuh Scar. Namun Ed menghentikan Winry karena Ed gak mau Winry menjadi seorang pembunuh. Dan ternyata yang dilakukan Ed itu membuat Scar teringat akan kakaknya yang saat itu berusaha melindungi Scar, bahkan sampai rela mengorbankan dirinya sendiri. Di waktu yang sama, Ling dan pasukannya sedang melawan homunculus. Namun tiba-tiba King Bradley pun datang dan langsung menyerang Ling karena ia menganggap Ling dan pasukannya sebagai pengacau. Ling yang terdesak pun berusaha untuk kabur dengan melemparkan sebuah bom yang menyebabkan penutup mata King Bradley pun terbuka. Dan tak diduga di bola mata sang presiden terdapat lambang manusia homunculus. Nah, apakah itu artinya King Bradley adalah salah satu dari manusia homunculus? Kembali ke pertarungan antara Ed melawan Scar. Namun di tengah pertarungan tiba-tiba Gluttony datang dan lalu menyerang Scar. Ling yang mengetahui hal itu langsung bergegas menangkap Gluttony. Ling lalu memasukkan sebuah bom ke mulut Gluttony sehingga tubuhnya pun hancur meledak. Dengan begitu, Ling bisa dengan mudah menangkapnya. Lalu tiba-tiba Letnan Riza dan Winry datang dan menembak Scar. Mereka lalu memberi tumpangan kepada Ling yang sedang membawa tubuh Gluttony.
Mei Chang yang datang ke sana dan melihat Scar terluka lalu membawanya dan menyelamatkannya. Sesampainya di kantor, mereka langsung mengobati anak buah Ling akibat serangan dari King Bradley. Ling kemudian membocorkan informasi yang ia lihat di sana tentang tanda mata yang ada di mata King Bradley. Gluttony yang ditangkap oleh mereka sangat marah saat melihat Kolonel Roy, karena diketahui Kolonel Roy telah membunuh pemimpinnya, yaitu Luz. Di ruangan lainnya, Ed menanyakan kepada Riza apakah yang sebenarnya terjadi antara Isval dan Amestris. Riza pun menjelaskan bahwa 7 tahun lalu saat terjadi perang saudara antara Isval dan Amestris, King Bradley memutus para alkemis untuk melawan penduduk Isval. Dan di dalam peperangan itu, Scar menjadi korban dan hampir kehilangan nyawanya. Namun saat tersadar bahwa kakaknya telah mengorbankan tangannya sendiri agar dapat menyelamatkan Scar. Dan hal itulah yang membuat Scar marah kepada orang tua Winry karena beranggapan mereka telah menyelamatkan Scar dengan cara mengorbankan kakaknya. Dan sejak saat itulah Scar hidup dengan penuh dendam untuk membalaskan kematian kakaknya. Keesokan harinya, Al yang menemukan Xiaomei memanfaatkannya untuk mengetahui keberadaan Scar. Setelah mengembalikan Xiaomei kepada Mei Chang, Ed dan Al mengikutinya agar mereka bisa menemukan tempat persembunyian Scar. Sesampainya di sebuah gedung tua, Ed langsung menyerang Scar. Ia melakukan hal itu sendirian karena saat itu Scar dalam keadaan terluka. Scar yang terdesak pun kabur melalui jalan bawah. Dan Al yang mengetahui hal tersebut menunggu di lantai bawah untuk menangkapnya. Namun bukan hanya menghancurkan satu lantai saja, ternyata Scar menghancurkan semua lantai yang ada di gedung itu. Tak lama kemudian, Kolonel Roy, Riza, dan Winry pun sampai di sana. Melihat Scar tertangkap dan keadaan terluka, Winry pun mencoba mendekatinya. Meskipun Winry sangat marah kepada Scar, namun ia tetap mengobati Scar yang telah terluka. Melihat ketulusan Winry membuat hati Scar sedikit tergugah. Ia pun mengingat pesan sang guru yang memintanya untuk melepaskan jerat dendam yang menyelimuti hatinya. Karena kalau enggak, maka siklus kebencian akan terjadi selama-lamanya. Karena hal itulah, Scar pun meminta maaf kepada Winry meskipun permintaan maafnya tersebut tak akan merubah apapun. Tak lama berselang, tiba-tiba Ling datang bersama Gluttony yang tengah mengamuk ingin membunuh Kolonel Roy. Ia pun menyerang siapa saja yang ada di sana. Dan saat Gluttony ingin menyerang Winry, secara tak diduga Scar langsung menahannya dan meminta yang lain untuk segera kabur. Lalu Envy pun datang dan mengingatkan Gluttony kalau mereka nggak boleh membunuh manusia. Namun karena Gluttony sudah lepas kendali sehingga ia pun memakan semua orang yang ada di sana, di antaranya Ed, Ling, bahkan Envy itu sendiri. Al pun mencoba membuat Gluttony untuk memuntahkan kakaknya. Di dalam perut Gluttony, Ed pun bertanya kepada Envy di mana jalan keluarnya. Namun Envy mengatakan kalau perut Gluttony adalah produk gagal dari gerbang kebenaran yang telah dibuat oleh ayah mereka. Dan ia mengatakan bahwa mereka nggak akan pernah bisa keluar dari perut Gluttony. Mereka akan tetap berada di sana sambil menunggu kematian. Dan sebelum mereka mati, Envy menunjukkan wujud aslinya, di mana wujud aslinya tersebut adalah sesosok monster yang mengerikan, dan part ini pun selesai. Terima kasih sudah menonton, dan bagi yang suka dengan alur ceritanya, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan silakan tunggu part selanjutnya.